Baik, teman-teman, sebelum dimulai saya akan membacakan teorinya terlebih. Baik, acara manajemen battle kita mulai. Untuk tim WTF silahkan memperkenalkan diri, pantun dan yel-yelnya. Kami dari WTF. Saya Wahyu. Rio. WTF. Menang kalah kami tidak GR. Tidak GR. Pantun. Pantun ya? Ya. Baca dulu. Nggak kelihatan. Jalan-jalan ke Depok naik sepeda. Nabrak tiang kecebur di sawah. Kami gugup sedikit aja. Jauhan salah tapi tetap mewah. Pantun lagi. Burung nuri di atas ranting, sambil berkicau di pinggir pantai. Lawan mikir sampai keriting, kami jawab dengan santai. tanggal 25 terima gaji. Cukup sekian, terima kasih. Baik, Saya lawan ya. selanjutnya tim 2F. Tim D2F. Oto Hasibuan ahli hukum. Siapa kita? IGTEX. Apa semangat kita? Spirit of improvement. IGTEX maju mundur tanpa mundur, spirit of improvement. Tadi 3 pantun, kita lawan 1 pantun. Mondar-mandir mencari emas. Cakep. Emas dicari di bawah kayu. Cakep. Udah tahu kan tim Dimas, kalau tanding menang melulu. Oke, baik, terima kasih Bapak-bapak. Ya, acara kita mulai ya, Bapak dan teman-teman. Baik, untuk pertanyaannya ada dari bapak-bapak direksi dan pertanyaan dari karyawan. Untuk yang pertama akan memberikan pertanyaan yaitu Bapak Indra. Bapak-bapak peserta kedua tim mohon disimak pertanyaan dengan sebaik-baiknya. Siap ya? Siapa? Rio dulu IPA apa IPS? Bahasa, Pak. Soal kimia hari ini ya. Allah Akbar. H2SO4 dikenal dengan istilah asam sulfat. Boris sebagai pedagang asam sulfat non PKP mendapatkan pesanan dari Kementerian Pertanian sebagai bahan pembuatan pupuk. Boris sangat paham bahwa transaksi ini akan dipotong PPh pasal 22 oleh bendaharawan. Namun apakah Anda bisa membantu beliau bagaimana pencatatan jurnal atas penjualan ke bendaharawan tersebut pada saat menjual? Masih nggak? Waktunya. Ya, baik, silakan. Jurnalnya kalau dia penjualan tunai ya Pak, kas, prepaid pasal 22 pada penjualan. Betul.
Kalau dia piutang. Tahu nggak saat terutangnya PPA 22 bagi sederhana itu kapan? Tahu nggak kapan? Udah capek lo. Saat terutang PPA pasal 22 yang Saat dibayarkan. dipotong sama sederhana pada saat Dibayarkan. dibayarkan. Kalau pada saat jual belum kebentuk, aman gitu. Kas yang diterima. Kas. Ya, kita bilang penjualan kredit. Minus. Pada saat Benawan nggak ada penjualan tunai, Ada. dia selalu Tempo. dijual dulu. Ini bendaharawan di daerah Pak. Oke, salah ya. Baik. Salah. Mas Agis minus 50 untuk tim 2M. Baik, bapak-bapak, mohon. Jurnal yang benar dulu, jurnal yang benar berarti fondasi verbal pada penjualan gitu kan, HPP pada inventory ya. Baik. Minus 50. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Akbar. Oh. Dari mana? Ini terkait dengan TV nih. Ini ada ceritanya nih, PT XYZ katakanlah gitu ya. Nah ini minjem dana nih, minjem dana 10 miliar dari afiliasinya di luar negeri dengan bunganya 2% per tahun. Nah, sedangkan tingkat bunga pasar untuk pinjaman yang serupa itu 6%. Nah, ini dampaknya apa di dalam perhitungan pajak di buat PT XYZ tersebut? Tentu yang dilakukan Pak atas harga nilai bunga pasar ini, dengan harga ini ada gap Pak, otomatis dilakukan adjustment Pak atas bunga yang seharusnya menjadi beban dari perusahaan yang ada di Indonesia tadi. Jadi dia dinaikkan ke sekitar 6% ini Pak rata-ratanya. Jadi Corresponding adjustmentnya muncul angka 6%. jadi PT XYZ-nya Bayar pajak. Nah, kami boleh jawab Pak? PPA 26 kalau keluar negeri. dan mana? Ya, Atas Ininya bunga. Apa? Bunganya akibat adjustment dari beban bunga selisih dari karena bunganya lebih kecil yang dibayarkan, maka seharusnya dia memungut PPh pasal 20, pasal 26-nya lebih kurang. Jadi dia atas selisihnya kena PPh pasal 26. atas selisihnya dia harus potong PT pasal 26. Iya, 20%. Karena dibayarnya ke luar negeri. Selain itu Selain itu ada ini. Sudah Pak. udah. Udah. Jadi dia hanya kekurangan potong PPh pasal 26. Sama bebannya naik Pak. Bukannya jadi naik. Iya, 6%. Jadi malah rugi dong otoritas kita. Pajak Indonesia. Oh, enggak. Minus. Pada PT XYZ itu seperti apa? Oh, kalau itu gini Pak, seandainya ini masalah untung-untungan Pak, masalah mana yang lebih menguntungkan wajib pajak. Kuasa Kalau wajib dia pajak punya kuasa. DGT lah, kalau si afiliasi kita punya DGT, mungkin nanti tarifnya 10%-an. Berarti kita lebih menguntungkan kita pakai adjustment. Kenapa? Karena di PPh badannya kan bisa dibiayai dan dia hanya kena 10% di PPh pasalnya. Berarti ada pengaruhnya nggak untuk di PPh kita? Kan itu jawabannya. Karena di XYZ itu. Nah, biasanya kan kalau di dalam TV, berarti kan kita tidak melakukan adjustment. Iya Pak. Tidak melakukan adjustment kan? Nah, itu jawabannya harusnya. Kalau di Salah. analisa Salah. ya begitu Pak. Salah. Berarti kan. Nah, Kita tidak pernah melakukan adjustment kalau misalnya ternyata bebannya meningkat.
Sampai. Terima kasih. Minus 50 untuk tim D2F. Udah diam aja. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Aksis. Jawabannya salah apa benar, Pak? Tadi salah. Kurang pas. Pajak atas pajak penghasilan PT XYZ-nya. Apakah atas penghasilan pajak PT XYZ tadi ada pengaruhnya atau enggak dengan adanya pembayaran yang lebih rendah itu. Nah, kita tidak melakukan ini kan kita tidak pernah melakukan TV adjustment. Kalau kita pembayarannya lebih rendah. Iya kan? Kalau teori seharusnya gas. Nah, coba dipahamin dulu, makanya jangan cepet-cepet jawab aja. Kalau teori Yang padahal yang di sini juga nggak tahu sebetulnya. Jangan cepet jawab ini acah. Ya udah. Kita jawab satu aja. Baik, Bapak Aksis. Iya ini. Umum aja Pak, yang umum. Oke Pak Rahmat, Pak Rio, tolong jangan bertahan ya. Jangan tegang-tegang. Saya mau supaya nggak tegang, saya mau kasih pantun dulu. Cakep. Boleh? Boleh. Ini adu pantun gitu. Bentar. Habis maksi kita minum kopi. Cakep. Rasanya pahit tapi bikin tertawa. Kita berjumpa di sini untuk battle lagi. Jangan tegang-tegang lah ya. Oke. Ini pertanyaan baru ya juga bagaimanapun harus tahu, tapi karena di sini yang depan ini adalah manajemen, jadi saya yang simpel-simpel aja pertanyaan saya. Beda nanti kalau yang buat karyawan. Oke. Kita tahu bahwa kepabeanan cukai adalah, ya kan? Ini adalah terkait dengan negara di mana terkait lalu lintas barang yang diimpor dari suatu negara masuk ke Indonesia. Sudah paham ya? Dan cukai itu adalah dikenakan pada barang-barang yang memiliki karakteristik khusus dan sifat tertentu dalam undang-undang. Pertanyaan saya simpel. Apa yang dimaksud dengan bea masuk? Silakan. Silakan tim WTF. Bea masuk adalah bea yang dipungut oleh negara atas barang yang masuk ke wilayah pabean Indonesia. Betul. Oke. Betul. Untuk tim WTF. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Nur. Baik, terima kasih. Kalau yang 3 tadi berat-berat, ini yang gampang aja. Tapi ngitung ya. Mas Nur. Tuan David adalah seorang duda sebagai direktur utama di sebuah perusahaan tambang emas. Status pada tahun 2023, dia mempunyai tanggungan 2 orang anak. Pada tanggal 5 Januari 2024, David menikah dengan Sandra, seorang janda dengan anak 1. Pertanyaannya gampang sekali. Berapakah PTKP Tuan David pada tahun 2024? 72 juta. Kan ini. 72 juta. Salah. 63 juta. Kan 2024 belum nikahnya 2024, jadi belum bisa berhitung. Salah, mana? baik, minus 50 untuk tim WTF. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Indra. Bos ya. Sekarang fisika ya. Hukum Archimedes mengatakan ketika air itu ditekan, maka daya dorongnya akan sebesar benda yang menekannya. Itu ya.
Hukum inilah yang mengakibatkan munculnya kapal laut. Dan kapal laut akan berlayar di laut, mengangkut barang, mengangkut orang dan sebagainya. Sama halnya dengan pesawat, dia juga mengangkut orang, mengangkut barang. Jika kita menghitung berapa besar pajak, perkiraan penghasilan, berapa persentase perkiraan penghasilan neto dari pengangkutan melalui pesawat penerbangan internasional. Ya udah, penerbangan domestik deh, berapa persen perkiraan netonya? Ya gampang. Mas 30 detik, Radit. Agak. Baik, apakah akan pas lagi Bapak-bapak? Pas susahan. Jadi jawabannya begini, kan kalau penerbangan internasional itu kan pajaknya 2,64%, ya kan? Nah, sedangkan persentase perkiraan netonya itu 44%. Ya, jadi PPh terutang itu adalah 44% dari perkiraan neto. Jadi kalian tinggal bagi 2,64% dibagi 44%. Itu penerbangan internasional. Kalau penerbangan domestik itu kan 1,8%. Sedangkan PPh terutang itu 30% kali penghasilan neto. Berarti tinggal 1,8% dibagi 30%. Itu jawaban. Susah kan? Baik. Kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Akbar. Ini yang gampang nih, tapi dipahamin dulu nih, jangan main kencang-kencang aja nih Mas. Udah minus nih Pak. Udah minus lu gimana? Pertanyaannya jawabannya gampang gitu. Nih ya, gampang nih. Ini ada PT Maju Jaya. Nah, PT Maju Jaya ini punya saham atas perusahaan di Singapura. Nah, kemudian pada tahun 2024 perusahaan di Singapura itu membagikan dividen kepada PT Maju Jaya ini. Nah, dividen ini jumlahnya kira-kira 1 juta SGD lah. Sekarang yang mau saya tanya ini dipahami nih, tanya ini. Nah, bagaimana perlakuan atas dividen ini berdasarkan P3B Indonesia dengan Singapura? Perlakuan nih dividennya gimana? Terus sampai kemudian jadi penghasilan di sini gimana? Gampang kan? Enggak kayak Pak Indra, pakai gaya-gaya Archimedes segala, gampang nih. Baik, silakan tim D2R. Jadi antara P3B Indonesia dengan Singapura itu Pak, tarif dividennya adalah 10%. Jika WP Indonesia tadi ada COR dan ini maka tarifnya 10%. Namun kalau dia nggak ada COR nanti akan dipotong sesuai tarif yang berlaku di Singapura. Nah, perlakuan pajaknya di Indonesia dia dianggap sebagai penghasilan luar negeri. Atas bukti potong tadi bisa dikreditkan sebagai PPh pasal 24. Cuma nanti diproporsionalin lagi mana tarif yang lebih tinggi antara tarif P3B dengan tarif rata-rata atau proporsional yang di Indonesia tadi. Untuk dikreditkan Pak, kan PPh 24. 10%, tadi yang dipotong kan 10%. 10 kali 1 juta dolar. Juta USD. SGD kurang lebih ya 100.000 SGD kan? Ya betul. Untuk tim D2R. Ya teman-teman, mohon diberikan semangat terlebih dahulu. Oke, selanjutnya
pertanyaan dari Bapak Aksis. Ya udah, selanjutnya soal kepabeanan menyangkut yang tadi kami jawab soal Pak Wahyu. Tadi disebutkan kalau kita melakukan impor itu adalah masuk ke suatu negara. Kalau di Indonesia adalah negara Indonesia dan masuknya adalah di pelabuhan. Apakah yang dimaksud dengan pelabuhan itu? Sudah tahu bahwa pelabuhan adalah simpul transportasi laut untuk perpindahan barang dan manusia, ya kan, secara menghubungkan transportasi laut dan darat. Nah, ini tolong disimak satu hal. Kalau saya menyebutkan wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di dalamnya, serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan adalah definisi dari wilayah Republik Indonesia. Itu disebut adalah ya, pertanyaan itu disebut apa? Wilayah RI yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di dalamnya, serta tempat tertentu zona ekonomi eksklusif yang berlaku dalam kepabeanan didefinisikan sebagai wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai yang tadi pertanyaan apa? Jawab pertanyaan saya dari awal tadi saya sudah sebut. Disebut apa? Silakan. Ya. Zona ekonomi eksklusif. Salah. Kalau pertanyaan saya impor masuk ke negara Indonesia, ya kan? Dan masuk ke pelabuhan, nggak bisa dilempar. Jadi wilayah teritorial tadi benar zona ekonomi, tapi yang disebut masuk ke dalam impor itu adalah daerah pabean. Jawabannya adalah daerah pabean. Salah, Rio. Minus 50 untuk tim WTN, Mas Radit. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Nur. Halo Mas Ayu. Ya, katanya gampang. Sehat. Ya, ini sekarang KUP. Jika wajib pajak menerima surat ketetapan pajak kurang bayar yang penerbitannya tidak berdasarkan hasil verifikasi atau pemeriksaan, maka upaya hukum yang bisa ditempuh adalah Silahkan. Bapak. Pembatalan SKP, Pak. Pasal 36. ya. Ayo, lu Pak. Apa namanya? Disebut apa? Disebut apa, Bapak? Lupa. 36(1)B, Pak. Udah, nggak bisa dilarang. Disebutnya. Udah, nggak bisa dilarang. Udah, sip, habis. Oh, udah habis tuh. Boleh di satu kata aja. Pembatalan SKP berdasarkan Yang tidak sebenarnya. pembatalan SKP, Pak. Permohonan pembatalan SKP pasal 36(1)B. Betul. Ya, 100. 100 untuk tim D2R. Semangat. Skor sementara tim WTR 100 dan tim D2R 200. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Indra. Agama Islam deh ya. Bapak. Oh, ini tenang. Pajaknya kalau syariah itu. Berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Sebagaimana Al-Baqarah ayat 148 dan Al-Maidah ayat 48. Sabilin memutuskan untuk
menyumbang ke sebuah yayasan senilai 10 miliar melalui proyek pembangunan yayasan. Yayasan memutuskan untuk menggunakan dana yang diberikan oleh Sabirin setiap tahun 1,5 miliar. Kapan yayasan akan mengenakan pajaknya dan berapa nilai pajak, nilai penghasilan neto yang akan dikenakan? Digunakan setiap tahun 1,5. Kamu sama ya? Ya, silakan tim PTF. Ternyata tim D2R lebih cepat. Silakan Mas Dimas. 2,5%. Yakin. Zakat Pak, zakat. Tidak ada pajak yang dibayarkan, Pak. Kayaknya ada Audin yang bisa jawab. Coba Audin jawab. Silakan. Silakan teman-teman, ada yang mau menjawab? Saya yang jawab. Jadi kita sudah bayar ini untuk yayasan itu dikenakan pada tahun keempat. Dengan demikian maka yang kena penghasilan neto adalah sisanya 1,5 kali 4 kan 6, sisanya adalah 4 miliar. Itu jawabannya. Kurang. Ya, jadi kurang 50 Mas Radit untuk tim D2R. Baik teman-teman, mohon diberikan semangat untuk Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Akbar. Ini gampang lagi nih, tapi dipahami. Tanya saya gampang-gampang soalnya pakai itu. Ini ada PT Maju Mundur ya. Nah, PT Maju Mundur ini tidak pernah melaporkan SPT selama 3 tahun. Nah, kemudian dia punya transaksi yang berbesar. Nah, karena PT Maju Mundur ini tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan SPT, maka Direktorat Jenderal atas ini tidak melaporkan SPT ini dilakukanlah proses penyidikan. Nah, dalam proses penyidikan ini yang ingin saya tanyakan, siapa yang bertanggung jawab atas tidak masukkan SPT ini? Ya, siapa yang bertanggung jawab? Jadi nanti siapa? Barang siapa kan? Nah, barang siapanya ini siapa di dalam PT Maju Mundur ini yang dan dasar hukumnya? Dan dasar hukumnya. Baik, tim 2R, pertanyaan dari Bapak belum selesai. Apakah ingin menjawab? Yang bertanggung jawab pengurus Pak, yang ada di akte. Dasar hukumnya di KUP Pak. Tapi saya untuk pasal berapa? 5. Tidak ada SDSN Bapak Rahmat. SDSN. Iya, udah salah itu Pak. Nggak terjawab, oke. Berarti nilainya setengah. Baik, diberikan nilai 50. Tanggung jawab benar pengurus. Setengah Mas Radit 50. 25. Oke, selanjutnya. Kurang juga jawabannya. Pengurus yang tidak tercantum dalam akta juga kan ada. Jadi sepertiga. Urus. Yuk.
Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Aksis. Kalau kita bukan pengurus. Sekarang nih, Pak. Bagus. Kita sebenarnya ini. Paksis, nanti makan. Nanti ngopi kita, Pak Aksis. Nanti ngopi kita. Oke, lagi ya. Apa? Ngopi nanti kita. Nggak ngopi. Oke, ini mudah, jawabannya juga mudah harusnya. Ya, tadi saya juga udah bilang sama Pak Rahmat, udah bocoran sebenarnya. Eliminasi, Pak. Oke, setiap kita melakukan importasi barang yang dikirim dari negara asal menuju ke negara tujuan, kita bicara di sini adalah negara Indonesia, masuk ke daerah pabean. Di daerah pabean itu kita masuk ke pelabuhan, contoh adalah pelabuhan Tanjung Priok. Setelah itu barang tersebut masuk, kita akan memberitahukan semua manifest seperti invoice packing list dalam PIB. Sabar. PIB sudah tahu adalah pemberitahuan impor barang. Pertanyaan bukan itu, Pak Rahmat. Pertanyaan saya adalah PIB itu harus diberitahukan setelah apa? Ayo Bapak-bapak. Jawab aja. Ya, Pak Ayu. Setelah barang tiba di pelabuhan. Benar. Kurang tepat. 50. Kalau namanya barang impor atau apapun, setelah itu dilakukan PIB itu setelah barang impor itu dikeluarkan dari kawasan pabean. Jadi barang itu mau keluar kita menerbitkan PIB. Jadi bukan di dalam PIB. Kalau misalnya di dalam pelabuhan kita tidak melakukan apa-apa. Jadi kurang tepat. Mohon maaf. Salah. Minus 50 Mas Radit untuk tim PTM. Cuma betul kalau di pajak kalian buka di nilai lain, PIB itu saat barang dimasukkan. Jadi saat barang masuk. Nah, kalau di aturan pajak ya. Nah. Mati 50 dah, Pak. Cuma sekali lagi keputusan tetap di tangan juri yang bertanya. Baik, selanjutnya Iya, pertanyaan kalau dari dalam pajak seperti itu. Tapi kalau misalkan kita bicara untuk impor, itu harus barang dikeluarkan dulu, baru kita menguruskan pemerintahan negara. Jadi mohon maaf. Dasar setoran kan PIB. Oh iya, dasar setoran itu PIB, barang keluar setoran PIB kan setor. Ya udah kan masalah kepabeanan kita. Ya udah. Kurang tepat ya. Masih. Baik, pertanyaan dari Bapak Nur. Oke. Sekarang sambil membayangkan Indo SPT PPH orang pribadi. Dalam pengisian SPT PPH orang pribadi, penghitungan PPH pasal 29 dilakukan dengan mengurangkan kredit pajak yang telah dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sebutkan apa saja yang boleh menjadi pengurang dalam pengurangan PPH pasal 29. Silahkan tim D2R untuk menjawab. Salam bisa menang nggak? Iya. PPH pasal 25. Ya. Satu lagi. PPH 23. Pasal 23, Pak. Yang dibayar sendiri dan pertanyaan. Udah salah nggak apa-apa, menang. Mas. Iya. Salah. Kurang satu, baru ada dua soalnya. Ayo. Salah. Iya. Nanti dijawab Mbak Ensi. Ayo. Zakat. Salah. Nah, salah. Oke, 50 Mas langsung, Mas. Yang pertama adalah angsuran PPH pasal 25. Yang kedua adalah
STP PPH yang hanya pokoknya saja. Berarti minus ya? Ya, minus 50 Mas Radit. Baik teman-teman, mohon diberikan semangat dengan skor sementara 150 dan 50. Baik, selanjutnya pertanyaan dari teman-teman karyawan nanti akan ditunjuk sama bapak-bapak. Saya nunjuk Sobirin. Sobirin silakan maju. Langsung aja, langsung namanya Pak boleh? Sama Fahrul. Fahrul silakan maju. Oke, saya nunjuk Nadia. Nadia silakan maju. Sama Faruk. Mas Faruk. Faruk ya, Mas Faruk. Silakan. Dua lagi Bapak. Saya Rizky Mas Rizky. sama Nuna. Mbak Nuna. Umum kan ya? Umum ya? Gimana? Umum. Pertanyaannya rahasia. Baik, bapak-bapak, ada 6 pertanyaan yang akan disampaikan oleh karyawan. Mengingat skornya sangat tipis, bapak-bapak mohon untuk soal disimak dengan baik-baik. Untuk pertanyaan pertama dari Mas Sobirin. Baik. Sebentar. Baik, pertanyaannya adalah selama proses SP2DK, wajib pajak berhak menyampaikan tanggapan secara tertulis atas permintaan data dan atau keterangan, menghadiri pembahasan, serta mentandatangani berita acara. Namun, untuk memastikan bahwa proses SP2DK yang telah selesai, dokumen apa saja yang perlu diterbitkan oleh kantor pajak? Baik, tim D2R. SP32DK. Pakai mic. Muji umur. Silahkan tim D2R. SP3DK. Oh iya. Habis. SPDK P2DK. Habis satunya. SP3 P2DK. Mohon maaf kurang tepat. Jawabannya adalah P2DK, yaitu pemberitahuan, perkembangan pelaksanaan permintaan penjelasan dan data atau keterangan. Ya, minus 50 untuk tim D2R. Oke, udah katain ini sekali. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Fahrul. Dalam PMK 10 tahun 2025, pemerintah memberikan insentif PPh 21 DTP untuk pemberi kerja yang melakukan kegiatan di bidang industri. Pertama, yaitu yang pertama alas kaki, yang kedua tekstil dan pakaian jadi, yang ketiga kulit dan barang dari kulit, atau yang keempat furnitur kayu maupun plastik. Pertanyaannya, dari keempat tersebut benar atau salah? Jawabnya cukup benar atau salah? Benar. Salah. Pokoknya intinya padat karya sih. Benar. Salah. Ya, 100 untuk tim D2R. Selanjutnya, pertanyaan akan disampaikan oleh Mbak Nadia.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023, pemberian tax holiday juga diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di Financial Center (IKN). Financial Center merupakan area yang ditetapkan sebagai pusat layanan jasa keuangan dan pusat pengembangan teknologi. Pertanyaannya, apakah bentuk tax holiday untuk penanaman modal yang dilakukan pada sektor usaha perbankan, perasuransian, dan keuangan syariah? Ya, nggak tahu kok soal itu masih banyak ngatur. Udah sih keren. Kemarin. Baik, silakan Bapak-bapak. PMK-nya itu yang IF ya. 100 masih ada ya Allah. Susah itu. Kita habis kok kan malu banget. Persen ya? Jawabnya persentase. Jawabnya persentase apa tahu? Jawab aja. Silakan dijawab Mas Dimas. Jawab aja masih ada ini 100. Sama imbang. Baik, skor waktunya 19 detik lagi. Ayo 10 menit lagi, 10 menit 10 detik Bapak-bapak. Semangat, apakah pas Bapak-bapak? Gimana Mbak Nadia? Jawabannya, pengurangan PPh sebesar 100% dari jumlah PPh total. 100% ya Mas Dimas. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Faruk. Awas dulu. Yes. Ya udah tahu. Ya, pertanyaan berikutnya. Dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelangsungan usaha, PMK 172 tahun 2023 memperkenalkan metode penilaian bisnis, Business Valuation Method, sebagai salah satu metode baru yang dapat digunakan untuk menentukan harga wajar atas transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Metode ini diterapkan untuk transaksi dengan karakteristik tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Berdasarkan ketentuan PMK 172/2023, sebutkan 3 jenis transaksi yang dapat menggunakan metode penilaian bisnis beserta dasar pasalnya. Jangan dasar pasal, bayangin dasar pasal. Baik, silakan Bapak-bapak untuk menjawabnya. Dasar pasal tidak usah. Dasar pasal tidak usah. Tiga jenis transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa terkait dengan metode penilaian bisnis. Gimana Mas Dimas? Ini Tipidok Mas Dimas? Ya. 3 jenis transaksi Mas Dimas. Biasanya ya. Ayo dong. Gimana tidak ada yang menjawab? Tidak ada yang menjawab? Baik, waktu sudah habis. Silakan Mas Faruk jawabannya. Jawabannya yang pertama transaksi restrukturisasi usaha, termasuk pengalihan fungsi, aset dan atau risiko antar pihak afiliasi. Yang kedua transaksi pengalihan harta selain kas kepada perseroan, persekutuan atau badan lainnya sebagai penghabisan atau penyertaan modal atau inbrand. Yang ketiga transaksi pengalihan harta selain kas kepada pemegang saham, sekutu atau anggota dari perseroan, persekutuan atau badan lainnya. Ya, baik. Selanjutnya soal dari Mas Rizky. Mohon disimak Bapak-bapak karena baru 1 pertanyaan saja yang terjawab. Ya, saya coba mengasih pertanyaan pertama. Siap. Yo, jawab yo. Tuan A ingin membuka usaha restoran tanpa menggunakan jasa konstruksi di atas tanah seluas 155 meter persegi. Tuan A membangun bangunan seluas 165 meter persegi dengan total pembelian bahan, biaya tukang, dan pengeluaran lainnya sebesar 190 juta. Selain itu, Tuan A juga membuat kolam renang ukuran kecil 6 kali 5 meter dengan total biaya 90 juta. Sebelum membangun bangunan dan kolam renang,
Tuan A pada saat perolehan tanah melakukan perataan tanah dengan biaya 5 juta. Berapa total PPN atas kegiatan membangun sendiri yang dibayar Tuan A? Boleh bilang. Angkanya bulat gak belakang? Bulat. Baik, silakan. Karena di bawah 200 meter. Salah. Oh, salah. Angkanya. Gimana Mas Rizky? Salah. Ayo sedikit lagi Bapak Rahmat. Kurang dari 200. Oke, waktunya habis. Ada jasa itu. Salah. Jawabannya? Jawabannya 6.160.000. 2,2% kali 80 juta. Iya. Betul. Baik, Mas Radit, tim D2R dikurangi 50. Oke, Bapak-bapak dan teman-teman, ini adalah pertanyaan terakhir. Siapakah pemenangnya? Bapak-bapak, mohon untuk disimak dengan baik-baik. Oke, silakan Mbak Nuna. Pertanyaannya, dalam laporan keuangan, apakah PPh Potput dicatat sebagai beban perusahaan atau kewajiban sementara? Dan apa alasannya? Dalam laporan keuangan, apakah PPh Potput dicatat sebagai beban perusahaan atau kewajiban sementara? Dan apa alasannya? Baik, silahkan bapak-bapak untuk menjawab. Jelasin asumsinya berarti. 30 detik kesembuhan. Ya, 30 detik sudah dimulai waktunya bapak-bapak. Silahkan untuk menjawab. Kita udah nggak bisa ya. Silahkan Bapak Rio. PPh Potput. Ayo sedikit lagi. Dapat dibiarkan secara komersil, tapi secara fiskal dikoreksi. Kemudian itu sih. Ayo, sudah habis waktunya. Itu aja. Sudah habis waktunya. Kalah dong. Kalah. Tanya agak bingung. PPh Jawabannya kurang tepat. PPh Potput bukan beban perusahaan karena pajak itu ditanggung oleh pihak lain atau penerima penghasilan. Maka pencatatannya adalah kewajiban sementara atau liability sampai disetorkan ke kas negara. Ini hutang PPh, Nun, maksudnya hutang PPh. Baik, tim WTR minus 50. Baik, seluruh pertanyaan sudah selesai dijawab. Dan untuk skor terakhir adalah tim WTR mendapatkan skor akhir 0 dan tim D2R mendapatkan skor 150. Jadi pemenangnya adalah IG Text Plan, Spirit of Improvement.